Shalom teman-teman terkasih, Komisi Remaja dan Pemuda GKI Salatiga. Kita bertemu kembali, berjumpa dalam virtual fellowship Korean IC hari ini. Oleh karena itu, kami mohon kepada teman-teman semua untuk fokus dan mengambil waktu pribadi sendiri. Kita akan bersama-sama fokus pada tayangan virtual fellowship hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya mengundang teman-teman untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan berikan, limpahkan bagi kami hingga saat ini. Kami bersama-sama akan melakukan virtual fellowship Korean IC. Bantu dan ajari kami untuk fokus, bantu dan ajari kami untuk menyiapkan hati pribadi kami masing-masing, sehingga ibadah ini dapat membawa hal baik, berdampak baik bagi kehidupan kami. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk semua hal yang Tuhan berikan dan izinkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman terkasih, kita percaya bahwa setiap waktu, setiap saat adalah waktu terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan atas semua kebaikan yang Tuhan berikan dan limpahkan buat kita hingga saat ini. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Saat Ini Saat Indah. Kita bersama-sama akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar tentang firman Tuhan. Biarlah kehidupan kita terus rindu, bahkan mau belajar untuk hidup dekat padanya, seperti rusa yang haus. Bali
Shalom teman-teman remaja yang terkasih dalam nama Tuhan. Apa kabar? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Baik, pada kesempatan hari ini mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk teman-teman semuanya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon yang menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus
dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, pernahkah kalian merasa kecewa atau dikecewakan? Saya rasa pasti kalian semua pernah. Saya juga pernah merasakan kecewa atau bahkan dikecewakan oleh teman saya sendiri bahkan. Ya, paling sering itu dikecewakan oleh teman. Dan kita menganggap dia adalah seorang sahabat satu-satunya. Kita bercerita kepada dia, kita mencurahkan segala isi hati kita kepada dia. Tahu-tahunya apa yang kita ceritakan itu akhirnya menyebar ke teman-teman yang lain. Loh, ini kan rahasia. Tapi kok bisa menyebar? Atau bahkan apa yang kita ceritakan itu diketahui oleh orang lain. Rasanya kecewa sekali. Dari berbagai kemungkinan teman-teman, ada satu hal yang mungkin belum kita ketahui dari teman itu. Mungkin kita belum mengenal sahabat kita itu dengan baik. Nah, dalam perikop yang kita baca ini, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada dua jenis kelompok orang yang pada waktu itu mengeluh-elukan Yesus. Kelompok yang pertama ialah kelompok yang berseru bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias anak Daud. Sebenarnya memang julukan itu tepat ditujukan untuk Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus adalah Mesias dan dia adalah keturunan dari Daud. Tidak ada yang salah dalam julukan itu. Tetapi teman-teman, yang dimaksud oleh orang-orang pada waktu itu ketika berseru bahwa Yesus adalah Mesias, mereka berharap bahwa Yesus itu Mesias secara duniawi, yang nantinya bisa membebaskan mereka dari jajahan tentara Romawi pada waktu itu. Kelompok yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-11. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Jadi ada orang banyak bertanya, siapa orang ini kok sampai heboh disambut seperti itu? Nah, jawabannya demikian. Dan orang yang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kelompok yang kedua hanya memahami Yesus itu hanya sebagai seorang nabi, teman-teman. Bukan Mesias, hanya seorang nabi. Karena pada waktu itu Tuhan sudah sekitar 400 tahun tidak memberikan firman-Nya melalui para nabi, dan melalui mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka berpikir bahwa Yesus adalah seorang nabi. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Kedua kelompok manusia ini kecewa. Karena apa? Karena harapan mereka tidak terpenuhi. Karena pada kenyataannya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan mereka menyaksikan. Mereka yang pada waktu itu berseru-seru, Hosana, Hosana. Selamatkan kami ya Tuhan. Beberapa hari kemudian mereka berkata, salibkan Yesus, karena mereka kecewa dengan Tuhan Yesus. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema yang kita renungkan pada saat ini ialah Tuhan memandang kita. Apa artinya, teman-teman? Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masa-masa remaja yang kita jalani, ada banyak persoalan yang kita lewati. Teman-teman mulai bertumbuh menjadi seorang yang mengenal lingkungan dan lain sebagainya. Kadangkala, teman-teman, kita memandang Tuhan itu hanya seperti seorang yang menganggap bahwa Tuhan itu seperti pemuas keinginan kita. Ya, kita ke gereja, kita berbakti, kita bersyukur. Pokoknya semua yang kita inginkan harus Tuhan penuhi. Apa yang kita harapkan harus Tuhan jawab. Dan ketika Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, kita kecewa. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pada waktu itu mengeluh-ngeluhkan Yesus, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan,
Tetapi pada saat mereka melihat keadaan yang terjadi, mereka kecewa kepada Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah umatnya di muka bumi ini sebagai Mesias dan Tuhan bukan hanya untuk memenuhi segala keinginan bukan hanya keinginan jasmani kita, tetapi jauh dari itu Tuhan mau agar kita bersekutu dengan Dia kekal selama-lamanya. Demonstrasi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu dengan mengendarai seekor keledai, bukan kuda. Keledai adalah lambang perdamaian. Keledai bukan hanya induk keledainya, tetapi anak keledainya. Tuhan Yesus tidak mendemonstrasikan kekuatannya untuk melawan penjajah Roma pada waktu itu, tetapi Tuhan Yesus mendemonstrasikan kemenangannya atas kuasa kegelapan. Anak-anak remaja yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita renungkan kehidupan kita. Apa yang menjadi pergumulan hidup kita? Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang yang pada waktu itu mengelulukan Yesus, tetapi mereka tidak tahu siapa sih yang mereka elulukan. Kita hanya perlu kenal siapa Tuhan kita. Banyak orang yang datang ke gereja, memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, tapi mereka tidak tahu siapa sih Tuhan Yesus. Mereka hanya menggunakan Tuhan Yesus hanya sebagai sarana untuk mencapai kepuasan mereka sendiri. Ketika mereka di berhadapan masalah, Tuhan kok seperti ini Tuhan, aku gak kuat, aku gak bisa menghadapi ini Tuhan. Katanya Tuhan Yesus baik, masa Tuhan Yesus mengizinkan saya menghadapi tantangan seperti ini? Lalu akhirnya mereka lari meninggalkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Berapa banyak anak remaja yang kecewa kepada Tuhan? Karena mereka tidak kenal siapa Tuhan. Anak-anak remaja di GKMI Salatiga, saya mengajak kalian semua untuk mengenal Tuhan kita. Tuhan mengasihi kehidupan saya dan saudara. Tuhan menyayangi kehidupan saya dan saudara. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah pandemi seperti saat. Coba kita lihat situasi sekeliling kita. Serba sulit. Teman-teman yang sekolah mengalami kesulitan, teman-teman mau ke gereja saja mengalami kesulitan, macam-macam. Kadang kita bertanya, Tuhan, masa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Teman-teman yang saya terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ingat baik-baik. Segala sesuatu yang terjadi di tengah dunia ini, Tuhan tahu dan Tuhan sedang melihat. Hanya masalahnya bagaimana kita beriman penuh kepada Dia. Kalau kita hanya menjadi orang-orang yang mengelulukan Yesus hanya karena menerima kebaikannya saja, ketika Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan, maka kita akan kecewa. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan kita secara utuh, bahkan di tengah badai hidup sekalipun, Tuhan mau memberkati saudara dan Tuhan mau menguatkan saudara. Bahkan Tuhan mau menjadikan masalah-masalah saudara, masalah teman-teman itu sebagai jembatan untuk menjadikan teman-teman kuat. Yesaya pasal 40 ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dibuat seperti Raja Wali. Perhatikan burung Raja Wali. Ketika ada badai, gelombang, justru burung Raja Wali itu datang tengah-tengah badai. Dan sayapnya menjadi kuat. Di tengah-tengah persoalan yang teman-teman hadapi, mungkin di tengah-tengah situasi yang sulit karena pandemi seperti saat ini, COVID-19, saya percaya Tuhan pun sedang merancangkan sesuatu yang baik. Yang kita perlukan ialah bagaimana kita mengenal Tuhan kita dengan baik. Kita mengenal Tuhan kita itu dengan lebih intim lagi. Saat seperti inilah kita mari mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mengenal siapa sebenarnya Tuhan kita. Jangan sampai dalam situasi seperti ini justru teman-teman menjauh dari Tuhan. Tetap semangat mengikut Tuhan. Tetap berharap hanya kepada Tuhan. Dia bukan hanya Tuhan yang memenuhi kesenangan-kesenangan kita. Bukan hanya Tuhan yang menjadi budak kesenangan kita. Tetapi Tuhan
yang menjadi Allah atas setiap persoalan yang kita hadapi. Kalau teman-teman pada saat masa raya Paskah Minggu Palma ini menghadapi beban persoalan, datang kepada Yesus. Serahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk karya keselamatan yang Tuhan telah berikan atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Kami bersyukur kalau Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak yang Engkau pilih dan Engkau kasihi. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami berdoa untuk situasi yang terjadi di sekeliling kami. Bahkan situasi yang terjadi di seluruh penjuru dunia yang ada. Di mana selama beberapa bulan terakhir ini kami mengalami ketakutan dan kekhawatiran karena adanya virus yang mematikan. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu, Engkau Allah yang memberikan kepada kami roh keberanian, bukan memberikan kepada kami roh ketakutan. Engkau Allah yang akan memberikan kemenangan kepada kami semuanya. Oleh sebab itu, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak remaja yang hadir dan bahkan saat ini bersama-sama dengan kami berdoa. Kiranya Tuhan berkati mereka. Anugerahkan kesehatan kepada setiap anak-anak remaja yang ada. Bahkan setiap jemaat yang ada di GKMI Salatiga dan cabang-cabang dan bahkan di seluruh umat Tuhan di seluruh penjuru dunia ini, bahkan semua umat manusia yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Kami berdoa agar situasi segera membaik Tuhan. Kami berdoa kiranya tangan kuasa yang akan turut bekerja menolong dan membebaskan kami dari segala sakit penyakit virus yang mematikan. Ampuni kami jikalau selama ini kami kurang menjaga bumi ini dengan baik, kami kurang menjaga tubuh kami dengan baik, dan biarlah melalui peristiwa-peristiwa dan kejadian yang ada, kami belajar untuk menjaga kesehatan kami dengan baik.
Kami menyerahkan untuk para pemimpin bangsa kami yang berjuang untuk memberantas virus ini Tuhan. Biarlah para pemimpin kami boleh bekerja dengan baik, bergotong royong, dan bahkan bekerja sama dengan masyarakat untuk bahu-membahu memberantas virus ini. Berikan kesadaran kepada masyarakat luas agar mereka boleh mengikuti anjuran pemerintah yang ada. Dan kerinduan kami, biarlah virus ini segera berlalu dan kami semuanya boleh bebas melakukan aktivitas kami seperti sedia kala, bersekutu, belajar, sekolah, dan juga bekerja di luar rumah seperti biasa. Hambamu berdoa untuk anak-anak remaja yang ada di GKMI Salatiga dan juga di tempat lain di cabang Salatiga Timur. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka di masa-masa sekolah mereka. Kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih menolong dan memberkati mereka. Terus berkati mereka dalam sekolah mereka, dalam menentukan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kami hanya berserah dan berharap kepada Tuhan, kiranya Allah turut campur tangan untuk memberikan pertolongan bagi setiap anak-anak remaja yang ada di tempat ini. Mau berkati mereka